Konnichiwa, konbanwa, kenalin aku Hana, pelajar dari Nakakuni yang which is kali ini akan menjelaskan ke kalian seputar pendidikan di Jepang. Kayak apa sih pendidikan di Jepang itu? Apa ada semacam SD, SMP, dan SMA gitu mirip di Indonesia? Yup! Pertanyaan-pertanyaan itu pasti bakal kejawab abis kalian nonton video ini. Pertama, sebelum ke situ, kita pasti tahu dulu nih, gimana sih sejarah pendidikan di Jepang? Nah, jadi pendidikan formal pertama kali dimulai pada abad ke-6. Pas pembelajaran Tiongkok mulai masuk di Istana Yamato. Yang diajarkan yaitu agama Buddha, ada Konfusianisme, ada ilmu pengetahuan, ada kaligrafi, dan ilmu sastra ya guys ya. Seiring waktu pada era pertengahan di daerah Kanto, Bilek, ada sebuah perpustakaan yang POV banget. Canda-canda, jadi di daerah Kanto ada nih perpustakaan dan sekolah yang namanya Ashikaga guys. Terus mendekati akhir era pertengahan didirikan sekolah-sekolah Kristen yang which is diprakarsai oleh misionaris Portugal, Franciscus Xaverius. Tapi sayangnya sekolah Kristen itu nggak bertahan lama karena terjadi penindasan pada orang Kristen di era Shogun Tokugawa. Terus gimana sih kondisi pendidikan Jepang pas era Tokugawa? Nah, kenalin, ada kameraku yang bakal jelasin tentang kondisi pendidikan Jepang pada era Tokugawa dan seterusnya. Dengerin ya guys. Hai guys, aku Noeru. Jadi, di era Tokugawa, peran bushi atau samurai yang menjadi penting dalam birokrasi pemerintahan Jepang. Akibatnya, pendidikan formal dan literasi mereka meningkat. Selain itu, berkembang juga Terakoya yang merupakan sekolah yang didirikan di kuil, yang memberikan pelatihan dasar membaca, menulis, dan berhitung, menekankan kaligrafi, dan penggunaan sempoa. Di era Meiji, sekolah gaya barat mulai berdiri, termasuk Universitas Tokyo dan lembaga pendidikan swasta yang masih ada sampai sekarang. Nah, gitu tuh kondisinya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi, kalian pasti mikir nih, kok bisa Jepang yang hancur habis dibom atom 2 kali bisa jadi negara maju di dunia kan? Sedikit cerita nih, abis 2 kota pentingnya dibom oleh sekutu pas Perang Dunia Kedua, Kaisar Hirohito mengirim petinggi pasukan Jepang untuk mengumpulin guru yang selamat. Kurang lebih 45.000 guru yang terkumpul. Kaisar mengatakan bahwa mereka lah tumpuan Jepang saat itu. Setelah itu, mulai muncul undang-undang yang tidak lagi mengedepankan pendidikan militer. Diganti dengan undang-undang pendidikan yang mendorong guru berinovasi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di setiap daerah. Nah, momen inilah yang menjadi tonggak awal kebangkitan Jepang guys. Next, gimana sih pendidikan di Jepang sekarang? Bedanya apa dari Indonesia? Nah, jadi bedanya pendidikan di Jepang dan Indonesia mencolok itu kayak berbeda dengan di Indonesia. Masa libur sekolah di Jepang tuh menyesuaikan daerah dan iklimnya. Kayak apa ya, yang which is ada kayak libur musim panas, kayak apa ya, kayak libur musim dingin. Cool. Selain itu, di Jepang ada berbagai macam kegiatan rutin sekolah yang dilaksanakan setiap tahun, seperti buntasai, undokai, dan lain-lain. Terus, kalau libur panjang, usually para siswa di Jepang mendapatkan semacam PR untuk menjaga produktivitas siswa selama di rumah. Di mana-mana mah, PR tetap nyebelin desu ne. Terus, selanjutnya ada gimana aja sih tingkatan pendidikan di Jepang? Apa kayak di Indonesia, SD, SMP, SMA, college gitu? Nah, ini nih jenjang-jenjang pendidikan di Jepang. Di Jepang tuh ada Yochien atau kalau di Indonesia kayak TK, Shogakko itu SD, Chugakko SMP, dan Kotogakko atau Koko yang setingkat SMA. Nah, buat kalian yang belum tahu, pendidikan wajib di Jepang cuma 9 tahun, Shogakko 6 tahun, dan Chugakko 3 tahun. Nah, itu tadi 4 tingkat pendidikan dasar yang ada di Jepang. Ya, kurang lebih sama seperti tingkat TK, SD, SMP, SMA di Indonesia. Selain itu, ada lagi nih macam-macam jenjang pendidikan lain yang ada di Jepang. Buat penjelasan tentang pendidikan lanjutan di Jepang, ada Noeru lagi nih yang bakal jelasin. Dengerin lagi ya guys. Halo lagi guys. Jadi, pertama, pendidikan lanjutan di Jepang ada Senmon Gakkou atau Sekolah Tinggi Kejuruan
Di Senmon Gakko, seorang akan mendalami suatu keahlian tertentu, misalnya animasi, IT, desain, musik, fashion, dan banyak lagi. Orang yang belajar di Senmon Gakko cocok jika ingin fokus di bidang praktik, langsung kerja dan membuka usaha sendiri. Jika mereka sudah lulus dari Koto Gakko, baru bisa mendaftar ke sini. Kemudian ada Daigaku atau universitas. Di sini ada lagi nih 2 jenis universitas. Yang pertama ada Tanki Daigaku, dikenal juga dengan sebutan Tandai, tingkatan sekolah di Jepang yang setara pendidikan diploma. Namun, lulusan sekolah diploma ini tidak seperti di Indonesia. Para lulusan Tanki Daigaku tidak bisa melanjutkan ke jenjang universitas lewat jalur ekstensi. Jadi, mereka harus masuk dari tingkat awal, tingkat 1 layaknya mahasiswa baru seperti anak-anak SMA lanjut ke universitas. Yang kedua, jenjang pendidikan tinggi Daigaku. Untuk jenjang pendidikan ini sama seperti di sejumlah negara lainnya. Lamanya studi adalah 8 semester atau 4 tahun. Serta saat pendaftaran ada beberapa tes yang harus dilewati. Bagi mahasiswa asing, bisa mengikuti kelas persiapan Nihongo Gakko. Walau saat ini beberapa universitas di Jepang sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Namun, untuk kelancaran studi, sebaiknya mahasiswa asing pun memiliki kemampuan berbahasa Jepang. Nah, itu tadi tingkatan-tingkatan jenjang pendidikan yang ada di Jepang. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di komentar ya. Karena waktu kita terbatas, kayaknya pertemuan kita kali ini Let's Story sampai sini aja guys. Kayak which is kalau rame kita lanjut part 2 ya guys. Bye-bye. I してる